Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Jadi ceritanya, di hari Kamis tanggal 28 kemarin setelah penutupan bursa dan sebelum libur lebaran panjang ini, salah satu saham kesayangan masyarakat Indonesia yaitu UNVR merilis laporan kinerja keuangan kuartal 1 tahun 2022-nya. Lebih tepatnya jam 10 malam. Kenapa saham kesayangan? Karena menurut saya, meskipun kita lagi nggak pegang sahamnya saat ini, tapi saya yakin kebanyakan dari kita itu pakai produknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kenapa juga dirilis laporan keuangannya jam 10 malam? Ya saya juga kurang tahu. Ya mungkin sengaja dari Unilever ini biar kita sebagai investor retail punya waktu nih selama liburan buat analisa sahamnya. Karena memang di laporan keuangan kuartal 1 ini ada hal yang menarik atau kejutan dari Unilever nih buat kita para retail. Jadi memang seperti yang kita tahu saham Unilever ini kan sedang downtrend parah ya beberapa waktu terakhir ini. Dan kalau kita memang mau ngulik laporan keuangan perusahaannya selama 3 tahun terakhir, memang Unilever mencatatkan perburukan kinerja yang konsisten nih teman-teman. Namun ada hal yang menarik di laporan kuartal 1 2022 ini, ternyata Unilever sudah mulai menunjukkan perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Nah kira-kira seberapa besar perbaikan kinerjanya? Dan apakah ini udah tandanya atau lampu hijau buat kita bisa mulai koleksi lagi saham kesayangan kita ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan laba kuartal 1 2022 meningkat. Harga saham potensi rebound, analisa fundamental prospek dan valuasi saham UNVR. Update kuartal 1 tahun 2022. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas. Nah, di sini kita akan bahas saham Unilever ya. Siapa yang nggak kenal Unilever? Kode sahamnya UNVR, nama PT-nya PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, untuk sekilas profil perusahaannya, kita bisa lihat kalau UNVR ini didirikan sejak tahun 1933. Udah cukup tua ya, saya pun juga belum lahir tahun itu. Lalu kemudian untuk IPO-nya sendiri tahun 82, dan bahkan kebanyakan dari kita mungkin masih belum lahir ya, untuk yang milenial. Dan untuk market cap-nya saat video ini dibuat ada di kisaran 148 triliun rupiah. Jadi memang jumbo sekali dan tergolong blue chip ya untuk saham Unilever ini. Nah untuk kepemilikan masyarakatnya kalau kita cek ada di kurang lebih di 15% aja. Dan kemudian untuk segmentasi revenue-nya kalau kita lihat di sini ternyata Unilever terbagi dua. Yang pertama ada kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang menyumbang 62%-an dari total revenue. Dan yang kedua ada makanan dan minuman ringan ya, sebesar 34% menyumbang total dari revenue-nya. Nah, kemudian sini juga ada fakta menarik tentang UNVR. Kalau kita perhatikan, harga saham UNVR ini udah turun mencapai 65% nih dari harga tertingginya. Dan kemudian di kuartal 1 tahun 2022 ini, UNVR ternyata mencatatkan peningkatan kinerja nih. Padahal sejak 3 tahun terakhir itu menurun terus, terutama laba bersihnya. Nah ini sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas. Saya nggak bahas dalam karena saya yakin kebanyakan dari kita udah tahu produk-produk Unilever dan mungkin kita pakai juga sehari-hari. Jadi langsung aja kita bedah dari sisi laporan keuangannya. Kita mulai bedah ke bagian profitabilitasnya dulu ya. Nah di sini sudah saya buatkan bagannya, dan ini semua angka dalam miliar rupiah ya teman-teman. Nah di sini ada 4 grafik ya, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Nah, di sini kita bisa lihat sejak tahun 2018 khususnya untuk net profit kita bisa lihat ada penurunan kinerja nih, teman-teman. Dari yang 9 triliunan di tahun 2018 ke tahun 2019 tinggal 7,3, lalu tahun 2020 tinggal 7,1 dan tahun 2021 sampai 5,7 triliun aja. Tapi hal yang menarik di tahun 2022 laporan keuangan kuartal 1 kalau disetahunkan ya, itu ada potensi untuk mencapai profit sampai 8 triliun rupiah. Yaitu udah membaik ya, melebihi dari tahun 2019 punya net profitnya. Dan kalau kita melihat angkanya dari segi net profit, dari year on year-nya, ada potensi untuk bisa naik mencapai 40% nih, lebih baik dibanding tahun 2021 lalu, kalau disetahunkan. Jadi memang peningkatan kinerja net profitnya bisa dibilang cukup signifikan ya, kalau dihitung-hitung punya potensi untuk melampaui tahun 2019 lalu, kalau disetahunkan. Nah ini dari sisi profitability. Kita lanjut lagi ke profitability margin. Bagaimana kondisi margin keuntungan si Unilever ini? Nah ini grafiknya sudah saya buatkan, ada 3 ya, ada gross profit margin, margin laba kotor, operating profit margin, margin laba operasi, lalu kemudian ada net profit margin ya, atau margin laba bersihnya. Di sini kita bisa lihat memang dari sisi terutama net profit marginnya ya, itu menurun dari tahun 2018 ke tahun 2021. Dari yang 22% sampai ke 15%. Tapi di tahun 2022 ini kalau disetahunkan bisa punya potensi rebound sampai balik ke 19% nih. Yaitu balik lagi ke angka kurang lebih tahun 2019-an. Operating profitnya juga mirip ya, ada peningkatan juga, namun memang gross profit marginnya di sini terlihat ada penurunan. Karena memang dari sisi revenue, peningkatannya nggak setinggi laba bersihnya ya, di laporan profitability yang slide sebelumnya.
Nah, sekilas kalau tadi kita lihat dari proporsi profitability-nya cukup baik ya, ada potensi peningkatan yang cukup signifikan, terutama di net profit-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan laporan neracanya nih, atau balance sheet-nya? Sehat apa enggak si Unilever ini? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai balance sheet. Di sini juga saya sudah buatkan grafiknya ya, semua masih dalam miliar. Dan seperti yang kita tahu, balance sheet ada 3 ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini kita bisa lihat dari beberapa tahun terakhir, kalau di tahun 2021 ke tahun 2022, itu dari sisi hutang ada perbaikan ya. Hutangnya menurun nih, dari 14,7 triliun turun jadi 14 triliunan aja. Dan untuk ekuitasnya sendiri ternyata naik cukup signifikan ya, dari 4,3 triliunan jadi 6,3 triliunan. Nah, kalau kita mau lihat angkanya, di sini kita bisa lihat perbandingan year on year dan 5 tahun CAGR-nya. Di sini kita bisa lihat year on year-nya aset meningkat 6,9%, bagus. Liabilitas atau hutang itu turun 5%, bagus. Dan ekuitas yang terakhir naiknya cukup signifikan nih, hampir 50% ya teman-teman. Ini berarti bagus sekali ya, berarti akan lebih kecil kemungkinan untuk perusahaan gagal bayar hutang-hutangnya. Jadi kalau kita mau bandingkan kondisi balance sheet saat ini, kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi ya, tahun 2019, itu ternyata kondisinya juga udah membaik nih, balance sheet-nya sudah jauh lebih baik. Jadi kalau kita lihat langsung ya, tahun 2019 ini utangnya masih 15,3 T, sekarang udah 14 T. Lalu kemudian ekuitasnya kemarin itu 5,2 T, sekarang udah 6,3 T. Jadi udah jelas dan pasti lebih baik kondisi balance sheet saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana rasio utang terhadap modalnya ya, debt to equity rasionya. Nah, sini saya sudah buatkan juga bagannya selama 5 tahun terakhir. Nah, ini hal yang menarik untuk rasio debt to equity ratio, biasanya Unilever ini cukup tinggi nih. Ya, dari tahun 2019 kita bisa lihat angkanya dari 2,9, naik ke 3, ke 3,4, tapi karena ada peningkatan ekuitas yang cukup signifikan dan penurunan hutang tadi, maka rasio DR-nya jadi turun nih ke 2,19 ya di tahun ini. Jadi seperti yang kita tahu ya, rumus debt to equity ratio ini kan total hutang dibagi dengan ekuitas. Jadi semakin besar ekuitasnya, angkanya semakin kecil, yang berarti semakin sehat. Jadi ini hal yang bagus juga nih untuk Unilever, untuk rasio debt to equity rasionya membaik. Lalu kemudian bagaimana dengan arus kasnya ya, atau bagian cash flow-nya? Nah, sini juga saya udah buatkan bagannya ada 3 ya untuk cash flow. Seperti yang kita tahu, ada cash flow from operation, ada cash flow from investment, dan cash flow from financing. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang warna biru ini, cash flow from operation, angkanya positif terus ya. Berarti lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Ini hal yang bagus, meskipun di tahun 2022 terakhir ini angkanya nggak sebesar yang tahun 2021. Tapi it's fine, karena memang angkanya masih positif. Lalu kemudian yang kedua, yang warna oranye ini, cash flow from investment, angkanya juga dominan negatif ya. Meskipun memang sempat positif di tahun 2018. Ini hal yang bagus, karena kita pengen yang cash flow from investment ini angkanya negatif, yang berarti perusahaan itu ekspansi, ya, nggak jualan aset. Dan kemudian yang ketiga, yang abu-abu, cash flow from financing, kita juga pengen angkanya ini negatif nih. Karena kalau negatif berarti lebih banyak lunasin hutang dibanding nambahin hutang. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya dominan negatif ya, berarti juga sehat nih untuk cash flow si Unilever ini. Nah, lalu bagaimana dengan rasio return on equity-nya atau ROE? Ya, di sini kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir, Unilever ini memang terkenal punya ROE yang fantastis, teman-teman. Ya, mempunyai ROE di atas 100%. Dan sangat jarang ya, perusahaan, khususnya apalagi perusahaan blue chip yang sudah besar, itu punya ROE di atas 100%. Jadi kalau di bagan ini, bisa kita lihat di tahun 2019 dan tahun 2020, itu sempat mencapai puncaknya ya, di 192% ROE-nya. Nah, tapi kenapa di tahun 2021 dan tahun 2022 ini jadi turun ROE-nya? Apakah penurunan ROE ini menjadi pertanda kalau UNVR memburuk? Sebenarnya nggak juga, teman-teman. Karena ROE ini kan rumusnya adalah laba ya di atas dibagi dengan ekuitasnya. Karena tadi kita kebetulan lihat untuk ekuitasnya itu naik secara signifikan, berarti pembagi di bawahnya itu lebih besar. Jadi otomatis angkanya jadi menurun gitu. Tapi menurut saya nggak apa-apa, karena ini masih bagus ya, di atas 150% bahkan ini masih sama kayak tahun 2018, ya 165%. Ya plus minus sih sebenarnya, ekuitasnya naik signifikan, di satu sisi rasio hutangnya itu menurun jadinya, tapi di satu sisi ROE-nya jadi mengecil. Tapi menurut saya sih untuk ROE angka 165% ini masih sangat bagus sekali ya, tapi baik lagi ke evaluasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling menarik teman-teman, yaitu soal valuasi. Nah, kita bakal lihat apakah harga saham Unilever saat ini tergolong undervalue, harga wajar, apa masih overvalue nih, jadi turun terus aja. Nah, kita masuk ya ke bagian valuation. Nah, di bagian valuation ini saya akan pakai 2 rasio umum aja ya. Saya bandingkan dengan historinya si UNVR ini. Yaitu saya akan pakai valuasi PBV dan PE rasio. Rasio yang pertama ada rasio PBV. Ini adalah pergerakan PBV selama 5 tahun terakhir. Sempat mencapai puncaknya di angka 61,83 nih di tahun 2019. Lalu konsisten turun. Sekarang di tahun 2022 ini ada di angka 23,25 kalinya.
Nah, kalau kita mau hitung rata-rata selama 5 tahun terakhir, sebenarnya UNVR itu divaluasi di PBV rata-rata di 45 kali nih, teman-teman. Dan saat ini ada di 23,25 kali. Jadi kalau secara historis, sebenarnya untuk valuasi UNVR secara PBV saat ini terendah nih sejak 5 tahun terakhir. Dan misalnya ya, dengan perbaikan kinerja keuangannya, UNVR balik lagi nih ke angka rata-ratanya, ya PBV-nya. Maka akan ada upside potensial sebesar 93% nih teman-teman untuk UNVR. Kalau bisa balik ke average 5 tahunannya. Lalu kemudian rasio valuasi yang kedua kita pakai PE ratio. Ini adalah pergerakan PE ratio selama 5 tahun terakhir untuk Unilever. Sama ya, kayak PBV tadi, tahun 2019 itu angka tertinggi di 44 kali untuk PE rasionya, dan sekarang udah tinggal 18,36 kali. Dan kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, kalau dicoba di rata-rata ya, ini angkanya ada di 33 kali nih teman-teman. Jadi memang secara PE ratio pun Unilever juga masih terendah sejak 5 tahun terakhir ini. Dan misalnya juga PE ratio ini kalau bisa balik ke angka rata-ratanya di 33 kali, maka ada upside potensial sebesar 82% nih teman-teman. Jadi baik dari rasio PE ratio maupun PBV sama-sama konsisten bilang kalau harga saat ini tergolong cukup under value. Kalau kita lihat secara historis. Nah, kalau teman-teman punya cara menghitung valuasi UNVR yang lain, boleh nih nanti sharing aja di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa diskusin lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu mengenai prospek dan kesimpulan untuk saham Unilever. Nah, poin-poin ini berdasarkan pengamatan saya aja ya, jadi mungkin bisa berbeda atau bisa ditambahkan lagi nih kalau teman-teman punya pandangan yang lain. Nah, yang pertama, ekonomi Indonesia ini udah mulai pulih ya pasca pandemi COVID-19 tahun 2020. Kalau kita bisa lihat grafik perkembangan COVID juga udah menurun secara signifikan ya secara harian. Jadi ini merupakan berita positif nih buat Unilever. Karena dengan ekonomi negara yang mulai pulih, otomatis daya beli masyarakat mulai naik lagi ya. Dan bakal beli-beli atau belanja-belanja barang lagi. Lalu poin selanjutnya, seperti tadi kita lihat di laporan keuangan kuartal 1 sudah menunjukkan perbaikan kinerja keuangan ya. Dan lumayan signifikan, khususnya untuk net profit. Dan tentunya ini merupakan hal yang sangat baik ya buat si Unilever ke depannya. Lalu kemudian, satu hal lagi, adanya fenomena lebaran itu meningkatkan laba perusahaan di kuartal kedua tahun 2022. Ya, fenomena lebaran ini kan terjadi di bulan April. Ya, secara otomatis perhitungan keuangannya akan masuk di laporan kinerja keuangan kuartal kedua. Dan kalau saya pribadi melihat fenomena lebaran tahun ini itu lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi menurut saya kita bisa berekspektasi cukup positif nih untuk fenomena lebaran ini meningkatkan kinerja keuangan si Unilever di kuartal keduanya. Lalu kemudian dari hitungan valuasi juga tadi kita bisa lihat ya, baik PBV maupun PE ratio itu masih termurah sejak 5 tahun terakhir. Jadi bisa dikatakan kalau saat ini harganya cukup under value nih kalau kita bandingkan secara historisnya. Nah, namun nggak cuma prospek positif, saya juga nemuin ada beberapa atau dua prospek negatif nih buat Unilever. Yang pertama, adanya kenaikan PPN menjadi 11%. Nah, kenaikan PPN ini tentunya akan berdampak ke semua barang belanjaan ya, dan Unilever pun juga akan terkena dampaknya. Harga barang akan sedikit jadi lebih mahal, tentu akan ada sedikit penurunan kemauan masyarakat untuk membeli produknya. Lalu kemudian prospek negatif yang cukup riskan ya buat Unilever yaitu terkait dengan kompetitor. Ya, kompetisi segmen perawatan tubuh itu semakin ketat. Banyak brand-brand lokal ya atau brand-brand internasional itu yang mulai masuk ke Indonesia untuk menyaingi si Unilever ini. Jadi dengan semakin ketatnya kompetisi ini, Unilever perlu putar otak nih supaya biar produk-produknya tetap menjadi market leader. Dan tentunya sekali lagi saya katakan kalau tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual ya teman-teman. Ini adalah murni hasil sharing analisa saya pribadi. Ya bagus kalau bisa jadi insight buat teman-teman. Tapi untuk keputusan beli atau jual teman-teman tetap harus melakukan PR-nya ya atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental, prospek dan valuasi dari saham Unilever update kuartal 1 tahun 2022. Gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah jadi berminat untuk ngoleksi saham Unilever atau malah masih wait and see dulu nih, jauh-jauh dulu, masih belum yakin? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.